Ditulis oleh Ed Bry. Kisah ini dari om gua, namanya Om Harry. Sebenarnya waktu itu om sempat ragu untuk memenuhi panggilan wawancara itu. Surat panggilan berasal dari yayasan yang menaungi salah satu rumah sakit swasta yang cukup besar di kota Semarang. Karena gak ingin lama-lama menganggur, akhirnya om membulatkan tekad untuk memenuhi undangan wawancara. Pada surat undangan tertera kalau om ditawarkan untuk posisi supir. Belum ada penjelasan supir apa. Gedung rumah sakitnya cukup besar. Yang om tahu rumah sakit ini sudah berdiri puluhan tahun lalu. Dengan arsitektur bangunan lama, gedung ini terlihat sangat menyeramkan. Ditemani seorang teman yang bernama Fuad, om berjalan memasukinya. Karena ini wawancara kerja pertama setelah 1 tahun bulan lalu lulus kuliah, om cukup tegang dan gugup. Tapi alhamdulillah singkatnya wawancara berjalan lancar. Om diberi kesempatan beberapa hari untuk berpikir apakah menerima pekerjaan itu atau enggak. Sebenarnya om yang meminta waktu karena om cukup kaget ketika mendengar detail pekerjaan itu. Apa yang bikin kaget om? Karena ini bukan pekerjaan sebagai supir biasa, melainkan supir mobil pengantar jenazah. Selang beberapa hari dan dengan pertimbangan matang, akhirnya om memutuskan untuk menerima pekerjaan itu. Hitung-hitung sambil menunggu pendapatan pekerjaan yang seret di hati. Hari pertama kerja om langsung diperkenalkan dengan kendaraan yang akan om gunakan sebagai pengantar jenazah. Mobil van berwarna putih, produksi Amerika buatan tahun 70-an. Pada waktu itu, mobil sudah cukup tua, hampir 20 tahun umurnya. Tanpa lampu sirine di atasnya, om juga ditugaskan untuk merawat mobil dikala sedang enggak perjalanan tugas. Karena enggak setiap hari juga orang meninggal di rumah sakit itu. Om harus juga memastikan mobil dan kendaraan siap pakai pada saat dibutuhkan. Ada peristiwa aneh di mobil ini ketika awal bekerja. Pada suatu siang om mengantuk berat. Mungkin sebelumnya terbiasa tidur siang karena menganggur. Om pun mencoba tidur di bagian belakang mobil. Oh iya, mobil van ini bagian belakangnya ada tempat duduk memanjang dari depan ke belakang ya. Pada sisi kanan kirinya, di tengah-tengah ada ruangan yang dipersiapkan untuk keranda jenazah. Nah, di kursi panjang di belakang itulah om terlelap. Di dalam tidur, om bermimpi aneh. Di dalam mimpi om seperti tersadar dan ternyata om tertidur di atas keranda jenazah. Di kanan kiri duduk orang-orang yang gak om kenal. Mereka berwajah asing dengan raut muka yang sedih. Dan ada yang menangis juga dalam kebingungan. Om coba menggerakkan badan untuk berdiri, ternyata badan gak bisa digerakkan sama sekali dan akhirnya cukup pasrah. Kenapa om begitu? Karena ternyata tubuh om terbungkus kain kafan dengan ikatan persis seperti pocong. Om panik ketakutan. Mas Harry bangun. Tiba-tiba om terbangun oleh suara Pak Slamet. Ya, Pak Slamet. Pak Slamet adalah karyawan rumah sakit itu. Kebetulan beliau melihat om tidur sambil menggigau di dalam mobil jenazah. Setelah kejadian itu, om gak pernah lagi tidur di dalam mobil. Katanya gak berani. Setelahnya, rata-rata sekitar 1 minggu sekali om mengantar jenazah. Kadang ada yang diantar ke rumah duka, ada juga yang diantar langsung ke peristirahatan terakhir, yaitu pemakaman. Pada awalnya agak aneh dalam menjalani pekerjaan ini, tapi kelamaan om jadi terbiasa dengan suasana. Walaupun banyak kejadian seram yang om alami selama hampir 1 tahun menggeluti pekerjaan ini. Kali ini om akan cerita salah satu kejadian seram yang terjadi pada sekitar 6 bulan setelah mulai kerja. Om masih ingat benar, malam itu diharuskan menjemput jenazah di rumah duka yang terletak di daerah Baru Sari, bagian selatan kota Semarang. Rencananya jenazah akan dimakamkan malam itu juga di kota Solo. Cukup jauh memang perjalanan Solo waktu itu memang sekitar 3 jam. Sekitar jam 8 malam om tiba di rumah duka. Om memarkirkan mobil jenazah di depan rumah, hanya terlihat beberapa orang berdiri menyambut. Tunggu sebentar ya mas, jenazahnya sedang disiapkan, ucap salah satu orang yang ada di situ. Iya pak, saya tunggu, jawab om sambil tersenyum.
Ya Om tahu, jenazah yang akan diantarkan adalah laki-laki berumur 45 tahun yang meninggal mendadak pada siang harinya karena serangan jantung. Rumah duka kali ini suasananya agak berbeda. Sebelumnya ketika Om datang ke rumah duka, suasananya terbilang ramai dengan keluarga atau tetangga. Kali ini walaupun rumahnya terbilang rumah besar dan cukup mewah, namun hanya sedikit orang yang terlihat di dalam rumah. Juga hanya ada beberapa orang yang terlihat mengaji di sekeliling jenazah. Cukup sepilah pada waktu itu untuk ukuran rumah yang sedang berkabung. Tiba-tiba dari dalam rumah ada pergerakan orang-orang yang mengangkat jenazah. Om langsung cepat-cepat menuju mobil dan menyalakan mesin. Benar saja, beberapa orang mengangkat keranda keluar rumah. Om membuka pintu belakang dan membantu orang-orang tersebut memasukkan jenazah ke dalam mobil jenazah. Jenazah beserta kerandanya sudah berada di dalam mobil. Pintu belakang pun tertutup dan Om langsung bersiap di belakang kemudi. Oh iya, dalam petugas Om selalu sendiri ya, jarang banget yang menemani. Ada yang aneh lagi, kok orang-orang yang mengangkat jenazah tadi langsung masuk semua ke dalam rumah, meninggalkan Om sendiri di dalam mobil. Sebelumnya ada satu orang yang bilang, "Mas, tunggu sebentar ya." "Baik Pak." Setelah bapak itu juga ikut masuk ke dalam rumah, selama 15 menit Om duduk di belakang kemudi, hanya berdua di mobil bersama jenazah. Entah apa yang dilakukan keluarga di dalam rumah itu. Tiba-tiba pintu depan sebelah kiri ada yang membuka dan masuk seorang bapak berkumis dengan penampilan agak gemuk dan menggunakan peci. "Ayo Mas, kita jalan," sambil tersenyum. "Oke Pak, kita hanya berdua saja nih Pak." "Bertiga Mas, ada anak saya di belakang." Om langsung menengok ke belakang dan benar saja sudah ada seorang remaja laki-laki duduk di samping jenazah. Kapan anak itu masuk mobil ya? Gumam hatinya. "Kita nggak menunggu anggota keluarga yang lain Pak," kata Om lagi. "Nggak perlu Mas, nanti juga tiba di Solo bebarengan," katanya. Nggak ambil pusing, Om langsung menjalankan mobil. Waktu itu jam menunjukkan pukul 9 malam. Selama dalam perjalanan kami bertiga lebih banyak diam, hanya sesekali saja ada yang percakapan. Itu pun karena Om yang melempar pertanyaan dan bapak itu hanya menjawab seperlunya saja. Apalagi anaknya yang duduk di belakang, bisa dihitung dengan jari jumlah bicaranya. Om sama sekali nggak tahu lokasi pemakamannya di mana, hanya bergantung petunjuk jalan yang dibilang oleh bapak itu. Percakapan yang Om ingat sampai sekarang adalah, "Kok tadi di rumah sepi ya Pak? Apa keluarga lain masih dalam perjalanan?" Om penasaran. Memang hanya segitu adanya Mas. Keluarga kami memang seperti itu. Jarang ada yang peduli dengan anggota keluarga besar lainnya," jawab bapak itu. Setelah itu Om dengan remaja yang duduk di belakang menangis terseduh-seduh. Cukup menggiris hati suara tangisannya. Melalui kaca spion, Om dapat melihat kalau remaja itu hanya duduk dengan menundukkan kepala dan memang terlihat sambil menangis. Pada tahun 80-an akhir, jalur Semarang Solo masih sangat sepi pada malam hari. Hanya sesekali mobil yang kami tumpangi berpapasan dengan mobil. Sepanjang jalan pun masih melalui beberapa hutan di kanan kiri. Entah kenapa, malam itu memang suasananya terasa berbeda. Padahal itu bukan pertama kalinya Om melaksanakan tugas. Singkat cerita, jam 12 malam akhirnya kami memasuki kota Solo. Dan gak lama kemudian mobil sudah tiba di kawasan pemakaman. Om langsung parkir. "Mas, tunggu sebentar ya, saya laporan dulu ke petugasnya." "Iya Pak, saya tunggu di sini ya Pak." Setelah itu cukup lama, kira-kira hampir 30 menit. Tiba-tiba Om teringat kalau ada remaja yang duduk di belakang bersama jenazah. Sontak Om langsung menengok ke belakang. Ternyata remaja itu sudah gak ada. Entah kapan turunnya dari mobil, Om gak pernah menyadarinya. 1 jam berlalu, bapak dan remaja itu gak kembali juga ke mobil. Om sudah mulai merinding dari situ. Mau turun mobil pun gak berani, karena Om gak pernah diperbolehkan meninggalkan mobil jenazah. Itu adalah pemakaman yang cukup besar, yang letaknya gak terlalu jauh dari kampus Universitas 11 Maret. Dengan pepohonan rindang sekelilingnya, halaman parkir mobil berbentuk lapangan besar. Om parkir di depan bangunan yang harusnya itu adalah kantor pengurus pemakaman. Tetapi anehnya, bangunan itu seperti gak ada penghuninya, gak ada seorang pun yang terlihat. Jam 1 malam, hanya gelap yang bisa terlihat sejauh mata memandang. Gak ada ramai-ramai orang yang sedang sibuk mempersiapkan liang kubur. Selayaknya ada orang yang baru meninggal. Hening, sepi, sendirian,
dengan jenazah terbaring di belakang. Tiba-tiba Om dikagetkan dengan munculnya seorang yang berdiri samping mobil, tepat berdiri sebelah sebagian tangan keluar. Karena kaca jendela mobil Om dibiarkan terbuka, Om terkaget. "Oh, Bapak, saya kaget, Pak. Dari mana, Pak? Kok dari tadi menghilang?" Berondongan pertanyaan Om lontarkan kepada sosok itu, bapak yang mengantar Om ke pemakaman itu. Di belakangnya berdiri anak remaja yang duduk di belakang selama perjalanan tadi. "Mas, terima kasih sudah mengantarkan saya dan anak saya." Om bengong, maksudnya apa? "Maaf Pak, selama perjalanan kita belum berkenalan. Nama saya Harry. Bapak siapa ya?" tanya Om penasaran sambil mengulurkan tangan. "Saya Sugeng, Pak. Ini anak saya namanya Joko." Hanya itu yang beliau katakan, dan kemudian pergi begitu saja tanpa menyabut aluran tangan Om. Di dalam kegelapan mereka berjalan pelan-pelan menuju dan masuk area pemakaman. Pada detik itu Om sangat yakin kalau ada yang gak beres dengan Pak Sugeng dan anaknya. Tiba-tiba Om merinding, setelahnya mereka menghilang dalam kegelapan. Kembali Om ditinggal sendirian, satu mobil dengan jenazah baru meninggal terbaring di belakang. Tiba-tiba bangunan yang berada di depan mobil parkir lampunya menyala. Suasana sedikit ada cahaya. Dan tiba-tiba juga sekelebat lampu mobil terlihat masuk ke area parkir pemakaman. Sekitar 3 mobil. Om jadi sedikit lega karena Om jadi gak sendirian. Ketiga mobil parkir sejajar mengimpit mobil Om. Kemudian penumpangnya turun dan langsung menghampiri dengan wajah kebingungan. "Mas, kok tadi udah berangkat duluan? Kok tahu kalau almarhum akan dimakamkan ke sini?" Begitulah pernyataan yang ditunjukkan kepada Om. Om kebingungan, menjawab seadanya saja. "Maaf Pak, tadi saya sama mobil ditemani sama Bapak siapa tadi? Bapak Sugeng dan anaknya, Mas Joko ya. Beliau yang memberitahu kalau pemakamannya ada di sini. Beliau juga menunjukkan jalan sampai di sini kok." Suasana tiba hening. Dan tanpa memberikan penjelasan apapun mereka langsung melakukan prosesi pemakaman, membiarkan Om yang mungkin oleh mereka masih terlihat kebingungan. Ada yang aneh saat itu, ternyata di tempat itu sudah ada beberapa tugas pemakaman yang menunggu keluarga. Jam 9 malam mereka mempersiapkan liang kubur yang akan digunakan. Padahal selama parkir di situ Om gak pernah melihat seorang pun berada di sana. Biasanya setelah jenazah turun dari mobil dan dimulai prosesi makam, Om langsung pergi dan pulang. Tapi kali itu Om penasaran dengan mengikuti proses pemakaman. Betapa kagetnya ketika ada salah satu anggota keluarga yang membawa bingkai besar foto almarhum. Ternyata foto itu adalah foto Pak Sugeng yang ternyata meninggal. Jenazah yang Om antar dari Semarang ke Solo adalah Pak Sugeng yang menemani Om selama perjalanan. Terus remaja yang ikut Pak Sugeng tadi siapa ya? Setelah Om berbincang dengan salah satu keluarga, remaja yang namanya Joko adalah anak almarhum Pak Sugeng yang sudah meninggal sebelumnya karena kecelakaan motor. Joko dikuburkan persis di sebelah makam ayahnya karena mereka dimakamkan berdampingan. Pekerjaan Om sebagai supir mobil pengantar jenazah ini nggak terikat jam kerja ya. Ketika ada tugas mengantarkan jenazah kapanpun waktunya Om harus siap. Om jalankan dengan ikhlas, seperti ketika kejadian yang akan Om ceritakan berikut ini. Pada suatu malam, ketika baru saja sampai di tempat kos, tiba-tiba ibu kos bilang ada telepon dari rumah sakit. Waktu itu sudah jam 10 malam. Rumah sakit mengabarkan bahwa ada kecelakaan bus yang terjadi di daerah Bergas. Bergas ini sekitar 1 jam perjalanan dari Semarang ya. Ketika ada kecelakaan yang memerlukan bantuan mobil jenazah, dapat dipastikan ada beberapa korban yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Om langsung bersiap dan bergegas menuju rumah sakit yang jaraknya nggak terlalu jauh dari tempat kos di mana Om tinggal. Sesampainya di rumah sakit, Om langsung berangkat ke tempat kejadian kecelakaan. Pihak rumah sakit bilang sudah ada dokter dan perawat yang berangkat terlebih dahulu. Seperti biasa, Om jalan sendiri. Singkat cerita, sekitar 1 jam perjalanan, sampailah Om di lokasi kejadian. Waktu itu sudah menunjukkan jam 12.30 malam. Menurut informasi petugas yang ada, kecelakaan terjadi, ada 2 bis besar yang bertabrakan, belasan penumpang meninggal dunia.
Sebagai korban sudah dibawa ke rumah sakit terdekat dan Om ditugaskan membawa jenazah tersisa di lokasi itu karena sebagian sudah dibawa oleh ambulan dan mobil jenazah yang datang lebih awal. Om perhatikan masih ada beberapa jenazah di pinggir jalan yang masih tergeletak ditutup kain. Beberapa polisi dan orang yang ada di situ langsung mengangkat jenazah dan memasukkan jenazah itu ke dalam mobil. Setelah 3 jenazah itu sudah ada di dalam mobil, ada 1 jenazah lagi yang tertinggal. Ruang di mobil jenazah hanya muat 3 orang. Ada seorang bapak di situ yang bilang untuk jangan menumpuk jenazah, kasihan katanya. Dan orang-orang lainnya pun menurut. Terus gimana Om? Solusinya adalah 1 jenazah terakhir diletakkan di kursi depan sebelah kursi supir dengan posisi duduk, tapi wajahnya ditutup kain putih. Om nurut, pikir Om waktu itu daripada bolak-balik, lebih baik sekali jalan dan dikerjakan sekali. Setelah selesai semuanya, Om pun jalan ke rumah sakit, ditemani 4 jenazah dalam 1 mobil dan tanpa pengawal. Tahun 80-an itu jalur Bergas Semarang masih sangat sepi ya. Kanan kiri masih banyak ditumbuhi pohon besar. Jalur pada saat itu Om agak ketakutan. Jujur, pada saat itu Om sangat ketakutan. Ditambah bau anyir darah yang mungkin masih mengalir dari korban kecelakaan itu. Ketika sudah sampai di tengah-tengah perjalanan, ada sesuatu yang mulai terjadi. Om mendengar ada suara tangisan perempuan di bagian mobil belakang. Tepat di mana 3 jenazah terbaring. Bulu kuduk langsung berdiri. Refleks Om langsung melirik ke kaca spion. Benar, ada sesuatu di belakang. Om melihat ada orang yang dengan posisi duduk. Bukan hanya 1 orang, tapi ada 3 orang yang terlihat. Posisi mereka duduk berjajar ke belakang. Setelah terdengar suara perempuan, berikutnya ada suara laki-laki yang terdengar seperti mengerang menahan sakit. Setelah lagi Om melirik ke kaca spion, ternyata ada duduk di sebelahnya 1 laki-laki dan 2 perempuan. Om membaca doa sebisanya, ketakutan yang luar biasa. Mau berhenti pun gak berani karena kanan kiri tidak terlihat adanya rumah. Yang ada, Om langsung mempercepat laju kendaraan agar cepat sampai tujuan. Ketika Om sedang konsentrasi melihat ke arah jalan dengan mobil berkecepatan cukup tinggi, tiba-tiba kain tertipu jenazah yang duduk di sebelahnya terbuka sendiri. Terlihat wajah jenazah itu wajah laki-laki yang berlumuran darah. Sampai detik ini pun Om sudah amat sangat ketakutan, ditambah dengan suara perempuan menangis dan erangan laki-laki yang menahan sangit itu. Itu pun belum selesai. Ketika nggak sengaja melirik ke kanan, melirik ke arah jenazah yang duduk di sebelahnya, Om melihat kedua matanya terbuka menatap ke arah Om. Dan bibirnya mulai tersenyum kecil. Entah itu hanya perasaan Om saja atau bagaimana. Yang pasti Om gak tahan lagi, amat sangat ketakutan. Ketika melihat ada 1 rumah penduduk, Om langsung mengarahkan mobil ke tepi jalan. Setelah mobil berhenti, Om langsung lari ke rumah itu dan mengetuk pintu. Alhamdulillah penghuni rumah itu muncul. Om langsung menceritakan semua ke bapak pemilik rumah dan dia menawarkan diri untuk menemani di sisa perjalanan Om. Setengah jam kemudian, sampailah kami di rumah sakit. Dan Om selesaikan tugasnya malam itu. Semoga cerita ini bisa diambil hikmah ya.